Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan, insyaallah sore ini kita akan sama-sama belajar perbaiki bacaan kita, bacaan Al-Qur'an. Ya, karena membaca Al-Qur'an ini adalah perkara yang penting. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an ya, sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Al-Imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Maksudnya adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil adalah tajwidul huruf, yaitu membaguskan bacaan kita ketika menyebut huruf-huruf di dalam Al-Qur'an. Wa ma'rifatul wuquf, dan ya mengetahui waqaf ya di dalam Al-Qur'an. Kapan kita harus berhenti ya, ketika kita membaca ayat-ayat yang panjang, dan kapan kita harus memulai. Kapan kita harus memulai. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, ulaika yu'minuna bihi, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Ya. Yaitu orang-orang yang membaca Alkitab ya, haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaannya, dengan bacaan yang benar. Al-Imam Abu Aliyah dalam tafsir Ibnu Katsir membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Mas'ud bahwasanya yang dimaksud haqqa tilawati adalah yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu wa yaqra'uhu kama anzalahu Allah. Maksudnya adalah dia menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, dan membacanya sebagaimana yang Allah turunkan. Ya, jadi membaca Al-Qur'an ini adalah perkara yang penting. Bahkan bukan cuma penting, dia wajib. Membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid itu hukumnya wajib. Oleh sebab itu Imam Al-Jazari rahimahullah taala dalam mukadimahnya beliau mengatakan di bab pembahasan tajwid, beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid haqqun lazim man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bil anzala wa hakadha min ilayna wasala. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid haqqun lazim adalah perkara yang wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, karena sesungguhnya siapa yang tidak membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dia berdosa. Dia berdosa. Jadi membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid itu hukumnya wajib, fardhu ain. Ya, adapun mengetahui teori-teorinya, misalkan ini hukumnya ikhfa, ini la'nat lazim, ini sifatnya hamas, jahar, dan seterusnya. Mengenal teori sifat-sifat huruf, ya, mengenal teori ilmu tajwid, itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya. Adapun membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, ya, hukumnya fardhu ain, wajib bagi setiap yang ingin membaca Al-Qur'an. Dia harus membaca Al-Qur'an dengan
sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Ya. Dari sisi mana wajibnya? Allah Subhanahu wa taala perintahkan warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Tadi kita sudah bacakan tafsiran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Tajwidul huruf, wajib membaca Al-Qur'an. Ya, membaca huruf-huruf dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan makhraj. Iya. Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, dalam kaidah usul tafsir, usul fiqih dikatakan al-asru fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Ya, makanya membaca Al-Qur'an dengan tartil itu hukumnya wajib. Ya. Dan memang untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an itu dia adalah metodenya adalah metode talaqi, bukan sekedar teori. Ya. Teori itu hanya wasilah, hanya sarana yang bisa mengantarkan kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Iya. Dan kalau kita membahas tentang teori tajwid, istilah-istilah dalam ilmu tajwid itu sangat luas. Mungkin sore ini kita fokuskan saja dengan memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini yang selalu kita baca dalam salat kita. Bahkan tidak sah salat seseorang yang apabila dia salat dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, mungkin sore ini kita fokuskan saja untuk memperbaiki surah Al-Fatihah kita. Ya, mungkin sebelumnya saya bacakan dulu surah Al-Fatihah. Kemudian nanti santri-santri diikutin aja ya, diikutin. Nanti kalau ada yang salah kita perbaikin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Iya. Langsung praktik aja. Ada yang mau coba? Fadal. Yahya. Iqra. Antum mau jadi imam harus bisa bagus Al-Fatihahnya. Fadal. Yahya. Enggak usah malu-malu. La yata'allamul ilma rajulan. Ada dua orang enggak akan dapat ilmu. Al-mustahi wal mutakabbir. Ada dua orang enggak akan dapat ilmu. Orang malu dan orang sombong. Kalau malu enggak bisa dapat ilmu. Fadal. Siapa? Usama. Iqra. Minasyaiton. Minasyaiton. Syaiton. Jadi syai bukan syau. Syau. Syaiton. Syai. Ya. Syaitonir rajim. Jadi apa? Huruf yang harokatnya dhammah itu tidak akan sempurna diucapkan kecuali mulut ini dimonyongkan. A'udzu billahi. Jadi bukan ini di maju. Ulang. Sekali lagi. A'udzu. Ya. Minasyai. Jadi huruf shin itu dia makhrajnya di tengah lidah. Tengah lidah. Ya, ada 3 huruf. Huruf yang makhrajnya itu tempat keluarnya diucapkan dari tengah lidah. Di antaranya huruf shin. Ya, minasyai. Jadi tengah lidah antum tempelkan ke langit-langit. Tengah lidah antum tempelkan ke langit-langit. Ya, ada 3 huruf ini. Shin, kemudian ya sama jim, ja. Ya, jadi minasyai itu terasa, yang harus terasa. Jadi ketika antum menyebut huruf sya, tengah lidah ini harus terasa lengket di langit-langit. Ya. Itu baru benar. Kalau enggak lengket itu belum benar. Ya, minasyaiton. Minasyaitonir rajim. Jim. Coba diulang. Sekali lagi. Nah, mungkin yang di rumah mau coba juga Ustaz. Boleh Ustaz? Iya, boleh. Silakan, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin kepada para hadirin, silakan yang ingin mencoba boleh resen tangannya, nanti dipersilahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Tafadhol yang ingin mencoba boleh resen. Kita bergantian dengan yang di live langsung di Masjid Ibnu Abbas. Silakan yang ingin mencoba.
memperbaiki surat Al-Fatihah, langsung praktek. Insyaallah taala. Iya, jadi memang pelajaran tahsin itu, ya jadi banyak orang belajar tahsin itu dia hanya sekedar teori. Jadi mereka, sebagian orang memahami pelajaran tahsin itu adalah teori, menjelaskan kitab, misalkan hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Padahal intinya tahsin itu, intinya itu kita membaca Al-Quran dengan benar, ya, talaki, bukan cuma kita sekedar mendengar teori-teori, ya. Jadi intinya adalah kita belajar, kita perbaikan bacaan, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana cara mengucapkan huruf H, ya. Bagaimana mengucapkan huruf, pokoknya huruf-huruf. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, tafadhal Ustaz. Mungkin ke belum ada santri. Tafadhal. Tafadhal mungkin dari siapa? Mahiza. Antum, Iqra. Ulang. Ya, terus ya, sinnya bis. Jadi sin itu kalau dalam ilmu teorinya dia punya sifat al-hams. Ya, mengalirnya nafas ketika disebut. Jadi bismillah, jadi bukan sekedar bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi nafas mengalir. Beda ya, ada suara ngalir, ada nafas yang mengalir. Berbeda. Kalau cuma suara yang mengalir, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu suara mengalir. Tapi kalau hamas itu nafas yang mengalir. Ya. Terasa nafas kita yang mengalir, kita sebut ya bis terasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang, nafasnya dialirkan. Ulang. Masih kurang ngalir. Jadi bukan dia bismil, enggak. Ngalir. Ulang. Terus alhamdu. Lamnya disempurnakan. Jadi makhraj lam. Jadi huruf yang paling lebar makhrajnya itu ada huruf lam. Paling lebar makhrajnya. Jadi lidah ini ya, semua ujung lidah ya, dari ya, semua ujung lidah dari pinggir sini sampai sini itu harus lengket di antara gigi dan gusi depan. Jadi caranya supaya pengucapan lam itu sempurna itu. Jadi kita sukunkan huruf lam. Ya, jadi bukan sekedar alhamdulillah, enggak. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Lamnya sempurnakan lagi. Ulang. Kedengarannya, lidahnya masih ke langit-langit, jangan terlalu ke atas. Di antara gigi dan gusi, lidah itu ditempelkan. Ya. Jadi bukan yang nempel itu bukan cuma sekedar ujung lidah ini, tapi semuanya dari sini ke sini ditempelkan ke depan. Bukan cuma sekedar ujung lidah yang ini, tapi ini dari sini ke sini semuanya. Coba diulang. Lillahi, lillahi. Ya, terus ar-rah, ar-rah. Terus ya, iya. Tadi saya sebutkan ya. Ya itu makhrajnya, ya, tengah lidah nempel ke langit-langit. Jadi bukan iya, iya enggak. Iya, iya. Rasakan ya, tengah lidah itu nempel ke langit-langit. Iya, iya. Jadi bukan iya, iya, tapi iya. Ulang. Iya, iya, iya. Nas, dialirkan. Nasta'in. Nasta'in. Terus ya, hanya dialirkan ya. Sama ya, ha itu fahathahu syakhsun sakat. Ha. Ya, nafasnya juga mengalir. Ihdina. Jadi bukan cuma sekedar ihdina, tapi ihdina, ihdina. Ulang. Ya, kemudian so, ya, si, ihdinas. Jadi na, jangan sampai terpengaruh dengan huruf so. Na itu istifal, sifatnya dia apa? Aspal, di bawah. Aspal itu kan di bawah. Aspal itu di bawah. Jadi dia di bawah, jangan diangkat. Jangan terpengaruh dengan huruf so. Jadi jangan ihdinos, ihdinos enggak. Tapi ihdinas, nas. Jadi sempurnakan dua huruf na. Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi bukan ihdinos, na, nasi. Kemudian so sama dengan sin, dia punya sifat al-hamas. Ya. Jadi mengalirnya nafas. Ya. Kata Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Ya, sifat hamas itu adalah, antum hafal ini. Fahathahu syakhsun sakat. Coba antum ikutin. Ini huruf-huruf
yang punya sifat al-hamas. Al-hamas itu mengalirnya nafas. Ketika disebut nafas harus mengalir. Ya. Tidak sempurna huruf-huruf ini yang punya sifat al-hamas ketika disebut kecuali nafas harus mengalir. Nafas harus mengalir. Ya. Yaitu kata al-Imam Al-Jazari mahmusuha. Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Coba antum ikuti. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, ini luar biasa Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala, dia kumpulkan dalam apa? Semua huruf-huruf yang punya sifat al-hamas dalam 3 kata. Fahathahu. Berarti fa, ha, kemudian tha, fahatha, kemudian ha, fahathahu, fahathaha. Ini udah 4 huruf. Ya, huruf yang punya sifat al-hamas, yaitu mengalirkan nafas, termasuk ha tadi. Makanya kita baca ihdina, nafas harus mengalir, ihdina. Jadi bukan cuma sekedar ihdinas, enggak, tapi nafas harus mengalir. Ya, udah 4 huruf. Kemudian syakhsun, sya 5, kemudian kha, ya, kha, kemudian syakhsun, so, ya, so, syakhsun, kemudian sakat berarti sa, sin, kemudian ka, kemudian ta. Berarti ada berapa huruf? Huruf-huruf yang punya sifat al-hamas totalnya semuanya berapa? Ada 10. Ini antum harus hafal. Ya, innamal ilmu bil hifzi. Ilmu itu didapatkan hanya dengan cara menghafal. Jadi bukan cuma sekedar pemahaman, enggak. Paham, hafal. Kalau sekedar paham itu nanti akan lupa. Tapi harus dihafalkan. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan rahimahullahu taala, innamal ilmu bil hifzi. Ilmu itu didapatkan hanya dengan cara menghafal. Hanya dengan cara menghafal. Makanya teori-teori seperti ini antum harus hafalkan. Ya. Ada yang bisa ulangin? Mungkin dari peserta di Zoom. Tafadhol, mungkin dari peserta di Zoom ada yang bisa mengulangin huruf-huruf yang punya sifat al-hamas. Al-hamas Ustaz ya? Al-hamas ya. Masya Allah. Tafadhol. Nah, Ustaz. Tafadhol. Fahassahu syakhsun sakat. Iya, Masya Allah. Ini dengan Bapak siapa ya? Abu Rumaiso. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, fahassahu syakhsun sakat. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Silakan. Shad, sin, kaf, dan ta. Iya, Masya Allah. Ada 10 huruf. Barakallahu fiik. Jadi ilmu itu enggak apa-apa sedikit tapi dihafal. Itu lebih bermanfaat daripada kita dengar rekaman berjam-jam atau kita hadir kajian berjam-jam tapi enggak ada satupun yang kita hafal. Itu enggak bermanfaat. Yang bermanfaat itu apa yang kita hafal. Makanya jangan remehkan teori. Misalkan ini, meskipun ini bukan dari saya, ini dari para ulama, ya. Misalkan tadi yang punya sifat, kita hafal satu teori. Huruf-huruf yang punya sifat al-hamas, mengalirnya nafas itu, fahathahu syakhsun sakat. Satu teori aja ini kita hafal, itu sangat besar pengaruhnya ketika kita membaca Al-Quran. Karena dari situ kita tahu, ternyata setiap kita dapat 10 huruf ini, misalkan tadi fa,
Oh, fa ini dia punya sifat hamas. Hamas itu mengalirnya nafas. Oh, berarti ketika saya baca, nafas saya harus mengalir. Ketika kita belajar sendiri baca, ya. Misalkan fa kita fa enggak mengalir nafas. Karena kita udah hafal teorinya, oh, kita apa? Itu ya, pokoknya pengaruhnya besar. Ya. Antum jangan tertawa santri-santri. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut tadi. Lanjut siapa? Pembacaan. Ya, seperti itu aja ya. Kita santai aja belajar. Jadi belajar itu santai aja. Yang penting ada ilmu kita dapat meskipun sedikit yang kita hafal. Ya, belajar itu santai. Ayo, silakan. Ya, ihdinas si. Ihdinas sira. Ihdinas si. Masih kurang ngalir nafasnya. Ya, jadi bukan ihdinas si. Jadi perhatikan ihdinas si. Ihdinas si. Kasro ya. Kasro itu dia tipis. Jadi huruf-huruf yang kasro itu tipis. Tapi tetap kalau seperti huruf so, ya dia punya sifat al-itbaq. Dia tebal. Jadi meskipun dia kasro, dia tipis tapi ada sedikit tebalnya. Ihdinas si. Tapi jangan terlalu tebal, jangan ihdinas si, enggak. Bukan ihdinas si, tapi ihdinas si. Ya, ihdinas na dulu yang disempurnakan. Ihdina na sempurna dulu. Na. Ya, sempurnakan dulu penyebutan huruf na ini. Na. Ya. Kalau sudah sempurna baru sebut so. Jangan sampai terpengaruh ihdinas. Ihdinas si. Ulang. Kemudian qol. Jadi caranya lam itu ya qol. Antum sebut sampai 1 menit kalau perlu. Di situ akan terukur kelihatan lamnya itu benar atau enggak. Jadi qol sampai sejam antum sebut. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, karena ya itu lam harus sempurna ya. Tol, bukan tol, enggak sempurna itu. Tol. Ya. Tol ihdinas siratal mustaqim. Coba diulang. Kemudian jangan pakai jarak, jangan ada jarak antara nun dengan so. Jadi ihdinas langsung nas, jadi bukan ihdinas sirat. Langsung nasi. Ya. Lidahnya itu kedengarannya belum rapat. Jadi yang rapat itu kalau pengucapan lam, jadi lam itu punya sifat ya dia itu panjang. Semua ujung lidah dari sini sampai sini dia harus rapat di antara gigi dan gusi. Jadi bukan cuma sekedar ini tol. Kalau cuman ujung lidah yang ini yang rapat jadinya seperti ini punya tol. Tapi tol rapat. Coba diulang. Ya, bagus.
Ulang. Ayat terakhir. Si sodun wa zayun sin. Kata Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, safiruha sodun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu. Ya, si huruf-huruf yang punya sifat sofir. Sofir apa ya? Desis. Jadi bukan langsung si, enggak. Jadi mengucapkannya so itu bukan langsung si, enggak langsung seperti itu, enggak tiba-tiba si, enggak. Tapi dia apa ya? Ada suara semacam suara ular. Si, siro, ya. Siro. Jadi bukan siratal ladzina, enggak. Siro, si, ada suara si. Ada suara itu dulu. Si. Bukan si. Ya, kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, huruf-huruf yang punya sifat sofir, ya. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu. Ya, huruf-huruf yang punya sifat sad, itu yang pertama adalah yang punya sifat sofir. Sofir itu suara apa? Semacam suara ular. Yang pertama sadun, huruf so. Kemudian zayun, zain. Za. Kemudian sinu, sin. Jadi mengucapkan huruf za, so, sa, itu caranya seperti itu. So. Sama dengan za. Jadi bukan za. Enggak langsung za, enggak. Ya, enggak langsung seperti itu. Sama dengan sin. Sa, enggak. Bukan seperti itu, tapi sa. Ada sifat sofir seperti suara ular. Coba diulang. Siro, si. An'amta. Itu seakan dia bersambung ya. An'amta, jadi bukan an'amta, jangan dipisah. Tapi an'amta, nyambung. Kalau dipelankan itu an'amta. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, mungkin kita bergantian dengan yang di rumah, Ustaz. Ya, boleh, silakan Pak. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mungkin bagi para hadirin, yang di sini ada Ananda Solih juga, dan para hadirin yang ingin ya diberikan kesempatan untuk yang menyetorkan surat Al-Fatihah nanti ya. Insya Allah akan disimak langsung oleh Ustaz Rukun, tafadhol. Atau ada yang mau bertanya juga dipersilakan. Dari para hadirin di sini. Ya, tadi ingat tadi ya. Khusus santri-santri itu dihafalkan tadi ya. Huruf-huruf yang punya sifat al-hamz. Jadi seperti itu ya, ilmu itu seperti itu. Kadang di satu majelis itu cuman satu yang kita dapatkan faidah.
Tapi satu faidah ini kita hafalkan, itu akan bermanfaat insya Allah sampai kita mati. Setiap kita membaca Al-Quran itu akan bermanfaat. Ya, itu akan bermanfaat. Ada yang masih bisa lanjutkan tadi? Fadal. Ya? Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Kemudian huruf-huruf yang punya sifat sofir, ya, seperti suara ular. Ada berapa huruf? 3 huruf. Tadi kata Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, sofiruha sadun wa zayun sinu. Sad, kemudian za, kemudian sa, sin. Ya, 3 huruf ini. Antum ingat baik-baikin 3 ini. Ini jangan dilupakan. 3 ini. So, za, sa. 3 ini. Apa namanya tadi sifatnya? Ya? Sofir. Punya sifat sofir. Jadi tadi saya ulangi lagi untuk lebih menguatkan. Ya, ketika disebut itu sofir itu maksudnya ketika disebut tidak langsung ya, seperti so, itu punya sifat sofir so. Jadi bukan so, enggak langsung seperti itu. Tapi so, yang suara inilah yang dinamakan dengan sofir. Suara itu. Ya, sama dengan za misalkan. Za. Yang itulah yang dinamakan dengan sofir. Ya, jadi bukan sekedar za, enggak. Sama dengan sa. Ada sa. Sebelum kita mengucapkan huruf itu ada sa. Nah, itulah yang dinamakan dengan sofir. Iya, mungkin peserta Zoom-nya kayaknya udah pada ahli nih. Jadi makanya nggak ada yang ini. Ya, jadi memang kalau jadi kata dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi tugas kita ini 2 ini aja. Belajar Al-Qur'an, ya, mulai dari kita belajar cara mengucapannya, tajwidnya, kita belajar dengan benar. Setelah itu kita berusaha memahami maknanya dengan belajar bahasa Arab. Ya. Setelah itu kita berusaha mengamalkan, itu intinya. Masya Allah. Mengamalkan. Silahkan Ya. kepada para hadirin yang di Zoom meeting, tafadhal yang masih mau mencoba nih ya, dipersilahkan. Mumpung masih ada sesi kita di sini. Tafadhal. Mohon izin Ustaz, mungkin kalau dari peserta yang belum ada yang ingin, apakah izin saya mau mencoba Ustaz? Ayo, fadhal Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, afan Pak. Na-nya disempurnakan dulu, mina. Jadi mulut dibuka, mina. Minasyai. Jadi minasyaiton. Ya. Jadi shin itu punya sifat at-tafasyi. Tafasyi itu apa? Nafas kita ini dia berputar dalam mulut. Ya, berputar di dalam mulut, bukan keluar. Kalau yang dulu kita pelajari di kampung itu shin katanya kayak seperti ngusir ayam. Kayak ngusir ayam kayak gitu. Masya Allah. Katanya kayak ngusir ayam. Jadi kita setiap baca sini kayak ngusir ayam. Kalau ngusir ayam kan mesti
Nafas ini kan keluar, Masya Allah. pasti mengeluar. Padahal secara teori ilmu tajwid, sifat huruf, tafasyi itu mengalirnya nafas di dalam mulut. Shin itu ya minasyai, di dalam mengalirnya. Nafas itu berputar di dalam mulut. Jadi bukan keluar. Ya, tapi dia di dalam. Ya, minasyaitonir. Ya. Minasyaitonir rajim. Iya, minas. Jadi yang saya dengar Pak, minas syai. Nanya di mina. Jadi di mulutnya kayaknya agak dibuka dulu. Minas syai. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ya, minas syai. Jadi apa? Daguin agak turun. Minas syai. Minasyaitonir rajim. Ya, boleh diulang Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, jadi memang seperti kata Al-Imam Al-Jazari, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu imri'in bi fakkihi. Jadi harus latihan mulut, kata Al-Imam Al-Jazari rahimahullah taala. Ketika mengucapkan huruf itu ada namanya latihan mulut. Ya. Jadi kita harus biasakan mulut kita ini, diantaranya ini, rahang digerak-gerakan seperti ini. Biar ketika kita mengucapkan huruf itu, rahangnya digerak-gerakan juga Ustaz, untuk melatih. Iya. Jadi apa? Ini gini kan ini kalau mulut kita ini kaku, itu berat kita mengucapkan huruf-huruf. Tapi kalau dia lentur, dia mudah kita kita atur. Minas. Jadi Pak, mina, nanya disempurnakan mina. Jadi mulutnya dibuka, mina. Iya. Minasyaitonir rajim. Iya, setelah langsung Pak. Minas langsung ke siapa? Minas langsung ke sya. Jadi setelah huruf nun, tengah lidah langsung dirapatkan ke langit-langit. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Kayaknya Pak, mulutnya perlu agak dibuka. Harus latihan mungkin. Iya, mina, mulutnya agak dibuka Pak. Minas. Jadi kalau yang saya dengar mina kurang terbuka. Minas. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Iya, silakan Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Maliki yaumiddin. Ya, middin. Ya, middin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, langsung aja, Pak. Ihdinas, langsung. Ihdinas, jadi enggak ada jeda. Nafsi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, nanya disempurnakan, Pak. Ihdinas, nas. Jadi jangan sampai na terpengaruh dengan so. Nafsi. Nafsi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas jadi so tetap tebal, na enggak terpengaruh, tetap so tebal. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Mustaqim. Iya, mustaqim. Lidah paling belakang. Mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Jadi Allah agak ditebalin, Pak. Allah. Jadi banyak dia tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, gha-nya Pak mungkin ditebalkan lagi. Gha. Jadi bukan gha, tapi gha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdubi. Jadi dha itu punya sifat al-itbaq. Jadi itbaq itu melengketnya lidah gigi geraham ini. Gigi geraham atas itu lengket dengan lidah bagian samping. Jadi samping lidah kanan kiri ditempelkan di gigi geraham atas. Di gigi geraham atas. Jadi itulah yang menghasilkan tebalnya. Maghbu. Jadi dha kedengaran tebal. Maghbu. Karena lidah samping ini lengket di gigi geraham atas. Maghbu walabbo tebal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, gha-nya Pak ditebalkan lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, walabbo. Jadi jangan sampai lam terpengaruh dengan tebalnya huruf bo. Walabbo. Wala. Ya, wala. Jadi sempurnakan huruf lam. Wala, la.
La waladdo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah. Barakallah fiik. Masya Allah, Mumtaz. barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Insya Allah Baik. malam berikutnya dapat jadwal Imam Masjid Ibnu Abbas. Allah barik fiik. Nah, mungkin sampai di sini Ustaz untuk sesi tanya jawabnya. Kalau memang tidak ada, mungkin bisa diberikan satu pesan kepada kita semua Ustaz terkait dengan tahsin sebelum ada pemutaran iklan terkait dengan rumah tahfidz Anas. Barakallahu fiik. Iya. Jadi untuk perbaikan Al-Quran ini, kalau mau bagus bacaan Al-Qurannya, itu harus rutin membaca Al-Quran. Ya, jadi harus rutin. Ya, usahakan dalam sehari itu ada beberapa ayat yang kita baca. Jadi semakin kita sering membaca Al-Quran, ya semakin kita sering, lidah kita ini, kekakuan yang ada di lidah kita ini pelan-pelan akan terkikis. Sedikit terkikis. Ya, semakin sering kita membaca Al-Quran, itu akan semakin terbiasa kita mengucapkan huruf-huruf. Ya. Tapi kalau kita cuman belajar teori, kita nggak pernah baca Al-Quran, itu nggak akan bagus bacaannya. Mungkin itu aja, Pak. Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Wa kepada jazakallahu Ustaz khairan. Rukun yang telah menyampaikan kepada kita terkait dengan tadi ya, bagaimana membaca Al-Fatihah yang baik dan benar serta tahsinnya. Dan Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Tadi sudah membimbing anak juga ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terus semangat nih belajar tahsin ya, khususnya Al-Fatihah yang tadi Ustaz sampaikan juga memang harus ada Ustaz, dalam setiap sholat Ustaz. Iya, Pak. Setiap rakaat. Setiap rakaat. Baik, untuk itu sebelum diakhiri, kepada para hadirin semua kita bisa sama-sama menyimak video rumah tahfiz, video sekolah Islam Anas yang akan ditampilkan oleh panitia Barakallahu fikum. Baik, ini merupakan kegiatan santri rumah tahfiz Anas. Matikan aja. Videonya. Ya. Belum. ثم استوى على العرش يدبر الأمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك Udah mati videonya. Innaka anta allamul ghuyub in qala Allah ya Isa ibn Maryam adkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa bil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يومئذ بضم بيونه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Pada seluruh hadirin yang tadi juga sudah menyaksikan video terkait dengan rumah Hafiz Anas. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini benar ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Saya mohon maaf apabila dalam manu kegiatan Ramadan penuh dengan makna bersama dengan Soleh Islam Anas ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Kita akhiri perjumpaan pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.